Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun kita berada. Kali ini kita akan membahas tentang PAD Kota Bogor. PAD sendiri itu bisa terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Serta yang keempat ada pendapatan lain-lain yang sah. Untuk pajak sendiri ada berbagai jenis pajak daerah yang bisa digali, misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, restoran, pajak reklame, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk retribusi sendiri juga ada beragam kemungkinan. Bisa retribusi pemakaian kekayaan daerah, kemudian retribusi tempat khusus parkir, tempat pelelangan, terminal, rumah potong hewan, tempat penginapan, pesanggerahan atau villa, dan lain-lain. Sedangkan untuk hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk Kota Bogor terdapat 4 BUMD, antara lain PDAM, PD Bank Pasar, kemudian PD Jasa Transportasi, dan PD Pasar Pakuan Jaya. Untuk PAD lain-lain itu bisa terdiri dari pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang jasa oleh daerah. Nah, dari sekian banyak kemungkinan PAD Kota Bogor, kali ini kita akan lihat tren PAD Kota Bogor dalam 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2012 sampai 2021. Data ini diambil dari BPS Kota Bogor, baik dari websitenya maupun dari laporan Kota Bogor dalam angka. Jika dilihat dari grafik ini, PAD Kota Bogor dari tahun ke tahun cenderung naik. Mulai dari tahun 2012 senilai sekitar 252 juta sampai di tahun 2019 mencapai 1,016 miliar rupiah. Kemudian turun di tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021. Hal ini relatif bisa dipahami karena kondisi di tahun 2020 terjadi pandemi COVID, kemudian ekonomi di seluruh daerah relatif menurun. Jadi relatif penurunan di tahun 2020 bisa dimengerti. Selanjutnya kita akan coba lihat detail dari masing-masing PAD di masing-masing tahun. Berdasarkan tabel yang sedang tayang di layar, ini terlihat bahwa PAD terbesar Kota Bogor berasal dari pajak daerah. Namun memang tidak terlihat dari sektor mana nih pajak yang paling besar. Kemudian menyusul yang terbesar kedua adalah PAD lain-lain yang sah. Yang ketiga retribusi daerah, dan yang keempat adalah hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Untuk pajak daerah terlihat relatif sama dengan tren PAD pada umumnya, naik dari tahun 2012 sampai 2019, kemudian ketika terjadi pandemi turun dan di 2021 kembali meningkat. Bisa dibilang bahwa kecenderungan pajak daerah relatif akan meningkat dari tahun ke tahun. Namun berbeda dengan retribusi daerah. Dari catatan grafik ini terlihat bahwa retribusi daerah cenderung turun dari 2013 ke 2021 kalau tidak kita katakan stuck. Sedangkan untuk hasil perusahaan milik daerah ini cenderung stabil, tetapi nilainya relatif sangat kecil dibandingkan PAD dari sektor yang lain. Dari sini kita bisa lihat bahwa potensi untuk meningkatkan PAD yang relatif bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pajak daerah yang kecenderungannya terus naik dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk retribusi daerah ini mungkin perlu ditelaah dengan menggunakan data yang lebih detail apa yang menyebabkan stagnasi dari capaian retribusi daerah. Padahal kalau kita lihat opsi-opsi retribusi daerah yang bisa dilakukan cukup banyak tadi. Misalnya tempat parkir, kemudian pelayanan sampah, listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perusahaan milik daerah, ini juga hal yang sepertinya perlu ditelaah lebih detail lagi menggunakan data-data yang lebih detail. Apa penyebab stagnasi dari PAD sumbangan dari perusahaan milik daerah? Tadi sudah disebutkan bahwa minimal ada 4 BUMD di Kota Bogor, ada di sektor air minum, bank pasar, jasa transportasi, kemudian pasar Pakuan Jaya.